Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, puji Tuhan. Hari ini kita sama-sama lagi berada di Menara Doa. Saudara, terima kasih untuk kesetiaannya, kehadirannya di Menara Doa. Saya percaya tiap hari Tuhan akan bukakan satu pewahyuan yang baru. Amin. Kasih setia Tuhan selalu baru setiap hari buat kita. Amin. Saudaraku yang Kristus, mari kita siapkan hati dan pikiran kita, saudaraku. Kita akan sama-sama berdoa, memuji dan menyembah. Hari ini ya Tuhan, biarlah kita akan minta pengurapannya, lawatannya, hadiratnya lebih dahsyat lagi. Mari saudara, kita akan tundukkan hati kita akan sama-sama berdoa. Bapa, kami berdoa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau beri kami kesempatan untuk masuk hadirat-Mu lewat Menara Doa online ini. Curahkan Roh Kudus-Mu. Penuhilah setiap kami ya Tuhan. Beri kami hati yang baru, kasih yang baru, kasih mula-mula itu ya Tuhan. Supaya kami bisa mengasihi Tuhan dengan nyanyian, pujian, penyembahan ini. Sungguh ya Tuhan, kami naikkan ini karena kami mengasihi-Mu. Oh ya labakasyalah. Mari buka suaranya Ibu Bapak. Mari ucapkan syukur dan terima kasih pada Tuhan. Oh ya labakasyalah. Oh ya labakasyalah. Oh ya labakasyalah. Satu kerinduan kami Tuhan. Kami makin dekat lagi dengan Tuhan. Menikmati kasih-Mu, urapan kasih-Mu. Oh ya labakasyalah. Tuhan, bangkitkan lagi semangat kami ya Tuhan. Oh ya labakasyalah, bangkitkan lagi roh kami ya Bapa. Oh ya laba. Segarkan ya Tuhan jiwa kami. Oh ya labakasyalah. Oh ya laba. Oh ya laba. Bawaku ke gunung kudus-Mu, ke tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku dan jiwaku kan dipuaskan. Katakan hanya dekat-Mu, hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan yang Kau ubahkan air mataku
jadi lembah yang bermata air. Mari sembah Dia. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Mari malam ini bersama-sama naikkan pujian ini Bapak Saudara, katakan, bawaku ke gunung kudus-Mu, ke tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Dan hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan yang Kau ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sembah Dia, oh, sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Tuhan, saat ini kami rasakan hadirat-Mu begitu kuat ya Tuhan. Kami sujud di kaki-Mu. Kami ya Tuhan sujud di kaki-Mu. Kami sujud menyembah Engkau. Oh ya la makasih la bala. Oh ya la makasih la bala bala bala. Yesus, kami puja, kami sembah Engkau. Oh ya la makasih la bala bala. Tiada yang lain Tuhan Yesus. Oh ya la makasih la bala. Mari saudara buka suaranya, sembah Dia Yesus. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Oh ya la makasih. Mari berdoa dan puji duit sembah dan puji nuit tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji nuit tatamu. Sembah dan puji nuit tatamu. Sembah dan puji nuit tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari dari awal pujian katakan, Yesus kami punya, haleluya. Yesus kami puja, benar kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sekali lagi katakan Yesus, haleluya. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, Engkau ditinggikan, ditinggikan dan dipuji. Sembah Dia, oh
sembah dan puji duit tanganmu. Buka suaranya saudara. Mari nyanyi. Jangan diam saudara. Yesus, sembah dia Yesus. Kita ada di menara doa. Yesus, Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji duit tanganmu. Amin Tuhan. Sembah dan puji duit tanganmu. Sembah dan puji duit tanganmu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari angkat kedua tanganmu sembah Dia. Sembah dan puji duit tanganmu. Sembah dan puji duit tanganmu. Sembah dan puji duit tanganmu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji duit tanganmu. Sembah dan puji duit tanganmu. Sembah dan puji duit tanganmu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari kita berdoa sembah Dia Bapak Ibu Saudara. Oh lama 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 lama. oh ya laba kasya laba laba. Ya Yesus. Lawan tumbang-tumbangku yang di rumah-rumah. Hatiku tenang, hatiku tenang, berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari dari awal naikkan bunyi dikatakan hatiku tenang. Hatiku tenang, berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Amin Tuhan. Hatiku tenang, berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah
memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Yes. Amin. Yes. Amin. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Saudara, kita berdoa untuk saudara-saudara yang hari ini sedang bergumul, sedang menghadapi satu keadaan di dalam hidupnya yang sepertinya sampai titik mentok, sudah mentok. Saudara mengalami satu tekanan yang begitu kuat, stres yang begitu kuat. Tuhan taruh di hati saya berdoa untuk saudara. Saudara stres, bingung, takut. Saudara tidak tahu apa yang harus dibuat. Hari ini mari saudara berdoa. Kita berdoa. Aku berdoa Tuhan untuk anakmu ini. Kalau itu saudara, tutup matanya. Semua kita akan berdoa. Aku berdoa untuk anakmu yang sedang dalam kesulitan, stres. Buka matanya ya Tuhan. Buka mata hatinya. Bisa melihat kebaikan Tuhan. Bisa melihat kebaikan Yesus. Hari ini aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus. Jamah ya Tuhan. Kuatkan hatinya.
teguhkan hatinya. Bapa, dalam nama Yesus, apapun yang sedang kau alami hari ini, mungkin karena penyakit, engkau menjadi begitu putus asa, penyakit yang tidak sembuh-sembuh. Aku berdoa dalam nama Yesus, beri ya Tuhan roh iman-Mu, beri roh doa-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Mungkin kau sedang alami satu depresi karena keuangan, karena pekerjaan. Oh ya laba kasya laba. Mari saudara datang kepada Yesus, cerita sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, katakan sama Tuhan. Oh ya laba kasya laba. Berbicara. Katakan, Tuhan, aku takut, aku sedih, aku kecewa. Katakan, iya. Aku minta ya Tuhan, kasih, urapan kasih itu, urapan kasih yang melenyapkan ketakutan. Oh ya laba kasih laba. Urapan kasih yang membuat kami kenyang, kuat, dalam nama Yesus. Saudara lihat sekarang, lihat pertolongan Tuhan, lihat kasih Tuhan, lihat Dia Tuhan yang peduli. Mungkin saudara tidak ngerti kenapa ini harus terjadi. Oh ya laba. Mari buka suaranya, mari buka hatinya. Saudara tutup mata, doa. Ada Tuhan yang peduli atas hidupmu. Ya, saya juga peduli dengan saudara. Saya mengasihi saudara. Mari datang pada Yesus sama Roh Kudus. Yes, saudara biar lepas. Kalau saudara mengalami kelepasan, lepas. Saya melihat ada orang yang mengalami kelepasan dalam nama Yesus. Biar kasih Yesus melepaskan. Sekarang terima Roh Kudus. Terima Roh Kudus. Terima Roh Kudus. Terima dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Penuh Roh Kudus. Penuh dalam nama Yesus. Oh ya laba kasya laba. Oh ya laba. Oh ya laba. Terus penuh. Ada Allah yang terus melodi, Allah peduli. Oh ya laba. Tuhan terus. Ada Tuhan yang peduli atas hidup. Ada Bapa. Sama ya Tuhan. Kuatkan anakmu ini Tuhan. Kuatkan anakmu ini Yesus. Tolong anakmu ini Yesus. Oh ya laba. Tolong anakmu. Tuhan mengasihimu nak. Tuhan Yesus mengasihimu. Dia tidak marah, dia tidak menghukum. Oh ya laba, datang panggil Yesus, ampuni. Tuhan ampuni aku Tuhan. Oh ya laba kasya laba. Terus doa, saya rasakan Dia sedang pulihkan saudara. Oh, Dia sedang menjamah hatimu. Oh ya laba. Berhenti, jangan lakukan itu. Saudara jangan bunuh diri. Ini firman Tuhan buat saudara. Oh ya laba, jangan bunuh diri. Hentikan, batalkan itu. Allah peduli segala
persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah peduli. Banyak perkara. Haleluya. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Oh, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah peduli. Persoalan yang sedang terjadi, Dia mengerti, Dia peduli. Persoalan yang kita alami, namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Oh, Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Shalom saudara. Shalom. Saya rasakan hadirat Allah begitu kuat saat ini. Dimanapun saudara berada, kapanpun saudara buka daripada tayangan Menara Doa ini, saya percaya Tuhan mau bicara kepada kita. Tuhan mau menjamah kita. Tuhan, aku tahu, aku percaya Engkau baik, Tuhan. Engkau baik karena Engkau mengasihi kami. Tutup mata ibu bapak saudara.
Saya rasakan kuat sekali kasih-Nya. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Tuhan, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, semua apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Engkau jadikan hidupku berarti karena Engkau baik. Siapakah aku ini Tuhan? Siapa aku ini Tuhan? Siapa aku ini sehingga aku bisa jadi biji mata-Mu? Kau baik Tuhan. Kau jadikan hidupku berarti. Siapakah aku ini Tuhan sebenarnya? Aku orang berdosa Tuhan, tapi Engkau telah tebus. Engkau mau pakai aku Tuhan. Kasih setia-Mu Tuhan, kasih setia-Mu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Oh, siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Terima kasih untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk perjamuan-Mu. Engkau segarkan jiwa kami. Engkau kuatkan roh kami. Kami tahu saat hati kami melekat dengan Tuhan, Tuhan akan meluputkan kami. Tuhan membentengi kami. Saat kami berseru kepada-Mu Tuhan, Engkau akan menjawab kami Tuhan. Engkau sertai Tuhan, sertai kami dalam kesesakan. Hari ini aku percaya Tuhan, bahwa Engkau mengetahui rancangan-rancangan apa. Ya Tuhan, Engkau punya rancangan indah dalam hidup kami. Engkau simpan sesuatu yang baik ya Tuhan. Engkau sedang menyimpan itu. Engkau sedang menyediakan itu. Kami percaya ya Bapa. Kami percaya saat kami berseru ya Tuhan dan datang untuk berdoa kepada-Mu, Engkau akan mendengarkan kami ya Tuhan.
Karena ya Tuhan, rencanamu indah buat kami. Engkau datang Yesus, supaya kami punya hidup, punya dalam segala kelimpahan. Hari ini ya Bapa, dalam nama Yesus, beri kami pengharapan yang baru. Beri kami pengharapan yang baru. Tuhan, bukakan hati kami dan pikiran kami. Terima kasih Yesus. Oh ya labakasih, terima kasih ya Tuhan, yang Kau limpahkan buat setiap kami. Mari doa saudaraku. Oh ya labakasih, kita ada di menara doa. Saudara sedang ikut acara menara doa. Yes, saudara aktif terlibat dalam doa pujian penyembah. Jangan diam, yes. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pengurapan-Mu. Terima kasih, terima kasih. Berikan roh hikmat, wahyu, pengertian, akal budi pada sorgawi buat kami Tuhan. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Terima kasih Tuhan. Bukakan ya Tuhan pewahyuan yang baru. Bukakan ya Tuhan. Aku berdoa semua anak-anak-Mu yang sakit, yang hadir di menara doa ini Tuhan, Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan. Biarlah ya Tuhan hikmat-Mu turun buat setiap kami. Ada pengajaran, ada hikmat yang turun ya Tuhan buat kami. Ada nasihat ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Di dalam nama Yesus, semoga kita yang siap menerima firman hati gembira, sama-sama katakan amin, amin, amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Luar biasa menara doa kali ini saya merasakan hadirat Tuhan jauh lebih besar, lebih dahsyat, lebih luar biasa, sangat menyentuh dan memulihkan hati kita. Hari ini saya ingin bagikan kepada saudara ya, judul khotbah saya adalah kunci sukses. Kunci sukses. Tapi maksudnya kunci suksesnya ini mungkin agak beda dengan apa yang dunia pikir atau ukuran daripada dunia. Tapi ini adalah kunci sukses menurut Alkitab, menurut sudut pandang daripada Tuhan yang kita sembah namanya Yesus. Nah, saya akan ambil saudaraku yang Yesus ya dari Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Saudaraku, ya kita akan bahas dari ayat ini. Ya, yang menulis adalah Daud, saudaraku. Daud salah satu orang yang pernah hidup di dunia ini yang kita sebut sebagai orang yang sukses, saudaraku. Ya, bagaimana enggak sukses kalau saudara baca di dalam kitab Tawarik di akhir hidup dia dijelaskan bahwa Daud ini adalah seorang pemazmur, saudara, yang disukai, saudara. Oh ya kan? Oleh daripada rakyatnya. Dan juga yang kedua, secara rohani dia berkenan di hadapan Tuhan. Yang ketiga, saudara, di menjelang akhir hidup dia kasih persembahan emas tuh berapa kilo? Saya udah hitung tuh. Itu triliunan. Untuk apa saudara? Untuk dia persiapkan membangun rumah Tuhan. Ini dahsyat sekali. Yang punya dampak persembahan dia. Dia tulis, dia beritahu bukan untuk di like. Bukan untuk dikasih komen. Wah luar biasa, kamu hebat. Bukan. Persembahan Daud, dia beritahu saudara tuh kepada rakyatnya.
saudara, bahkan kepada kita. Untuk apa? Untuk mendorong setiap orang, ya kan, membawa persembahan kepada Tuhan. Jadi memang ada saudara, kita harus tahu ya tentang Yesus bilang begini, kalau kamu memberi, ya kan, kalau tangan kanan kita memberi, tangan kiri jangan kasih tahu. Itu Tuhan katakan. Itu maksudnya gini, ini bicara motif, saudaraku. Ya kan, kalau kita masih muda rohaninya, cenderung kita ini suka pamer. Minta pujian dari manusia. Jangan. Kalau cuma untuk pamer dan dapat pujian manusia, nanti kita nggak dapat persembahan kita, saudara, pemberian kita, itu nggak akan naik ke hadapan Tuhan. Nah, semua maunya kan kita gini, apapun yang kita lakukan, saudaraku, ya kan, seolah-olah kita lakukan itu untuk Tuhan. Bukan, memang kita lakukannya kepada manusia. Saudara, tapi harusnya kita lakukan seperti untuk Tuhan. Itu Kolose 3 dinasihatin ya seperti itu. Nah, oleh karena itu saudaraku yang seperti Yesus, Tuhan ajar, kalau kamu kasih tangan kanan memberi, tangan kiri jangan kasih tahu. Maksudnya ini bicara motif. Boleh gak ngasih tahu? Boleh. Buktinya siapa? Daud. Kalau kita sudah dewasa rohani kita udah gak lagi tergila-gila dengan pamer. Ya, gak tergila-gila lagi dengan pujian manusia. Sebenarnya kalau saudara memberitahu apa yang saudara lakukan, perbuatan baik yang saudara lakukan, pasti saudara beritahu untuk memotivasi orang, supaya orang lain berlomba-lomba untuk berbuat baik. Bahkan lebih besar perbuat baiknya daripada saudara. Nah itu yang udah dewasa rohaninya. Makanya Daud tuh di dalam udah tua, ini udah mateng rohaninya. Makanya dia tulis tuh berapa emas yang dia beri, berapa perak, berapa segala macam. Dampaknya kalau saudara baca selanjutnya, itu panglima perang dia, semua kekayaannya dia beri juga. Prajurit semua beri, menterinya semua beri. Katakan amin. Kalau pemberian kita ini akan punya dampak, mendorong orang lain bisa jadi murah hati, beritahu, nggak apa-apa. Semua di sini kan masalahnya di sini. Nah hari ini Daud yang sukses itu, dia kasih nasihat sama kita. Apa sih kunci sukses? Ya kan? Menurut pandangan Alkitab. Coba kita akan baca. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Kita baca 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Pertama nasihat orang fasik. Ya, berbahagia orang tidak berjalan. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan penyomong, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu apa? Siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya apa? Berhasil. Dari ayat ini ibu bapak, kita bisa simpulkan gini, ya, kita bisa berhasil dan beruntung. Maksudnya, ya kan, kita bisa berhasil tapi juga berbahagia. Yang saya pakai kata-kata gini, berbahagia yang mendatangkan keberhasilan. Kebahagiaan yang mendatangkan keberhasilan. Bukan berhasil dulu baru bahagia. Enggak, bahagia dulu baru berhasil. Saudara lihat di sini, ada 3. Pertama, yaitu apa? Jika kita tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Daud, firman Tuhan katakan, kalau saudara mau berbahagia, saudara mau berhasil, ya kan? Maka yang pertama adalah jangan berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang kedua, tidak duduk atau jangan bergaul dengan kumpulan pencemooh. Yang suka mencemooh. Yang ketiga, jika kita suka merenungkan firman Tuhan. Nah 3 ini yang kita akan bahas hari ini, saudaraku. Ya kan, tentang sukses. Nah sekarang saya ingin bagikan pada saudara, sukses itu apa? Sukses itu bukanlah tujuan. Sukses itu adalah apa? Perjalanan untuk melakukan kehendak Allah.
Asal kita bisa ngerti kehendak Allah, kita lakukan kehendak Allah, maka di mata Tuhan kita adalah orang yang apa? Yang sukses. Ada orang berpikir gini saudara, sukses menurut dunia atau diri dia, itu bisa pada ujungnya Tuhan tuh bisa tolak. Makanya di dalam kitab Matius, Tuhan berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Yesus bilang gini, Tuhan, Tuhan, yang akan masuk dalam kerajaan Allah. Tapi orang yang melakukan kehendakku. Banyak orang nanti bilang sama Tuhan, aku sudah usir setan. Demi namamu Tuhan, aku sudah sembuhkan orang sakit demi namamu. Ini istilahnya apa? Orang ini berpikir dia sukses secara rohani. Kan ada kesuksesan materi, kesuksesan dalam karir, pengetahuan segala macam. Rohani kan yang tertinggi. Kayak kesombongan. Kalau orang masih sombongin kekayaan itu sombongan level bawah. Ada orang yang kan kalau meningkat satu lagi level kesombongan yang meningkatnya adalah sombong karena tahu banyak, ngerti tahu semua. Itu sombongan level kedua. Tapi kesombongan yang paling tinggi itu kesombongan apa? Sombong rohani. Paling baik, paling benar. Saudaraku Yesus. Nah Tuhan bilang, tolak nih orang yang rohani ini. Yang sukses, merasa sukses secara rohani, sombong rohani. Aku gak kenal kamu. Enyalah kamu, pembuat kejahatan. Loh kita pikir dia udah nyembuhkan banyak orang sakit. Mungkin gerejanya besar. Oh banyak pengikutnya. Kok ditolak Tuhan? Nah ukurannya sukses adalah melakukan kehendak Allah. Makanya bukan orang yang berseru padaku Tuhan. Dia sudah lakukan A, B, C, D. Tapi itu bukan kehendak Tuhan. Dia tidak hidup dalam kehendak Tuhan. Nah hari ini kita akan bahas. Jadi sukses itu apa? Nah kita lihat saudara. Sukses itu adalah kita menjadi apa yang Tuhan kehendaki. Awalnya Tuhan mau saya jadi apa? Mahasiswa. Di sekolah tinggi, ikatan dinas. Kelak saya akan jadi akuntan negara. Jadi pegawai negeri. Tapi berjalannya waktu saudaraku. Tiba-tiba saya drop out. Saya tidak ngerti kehendak Tuhan apa. Kena sakit kan. Sakit parah. Drop out. Lama enggak sakit, lama enggak kuliah. Kena drop out. Saya drop out, tidak tahu mau kemana ini. Saudara. Oh. Akhirnya saya lanjutkan kuliah. Lagi tempat yang lain. Saya mulai bekerja. Saya mulai kelola perusahaan. Sampai satu titik. Saya dipanggil tuh jadi pendeta. Di saat saya jadi pengusaha. Mengelola perusahaan. Saudaraku. Ini apa ini? Kok lagi sibuk? Jadi kerja. Kok suruh jadi melayani, Tuhan mau jadi pendeta, jadi gembala sidang di Gereja Betel Indonesia di Palembang. Tapi ketika saya berkata ya, itu damai sekali. Sukses adalah menjadi apa yang Tuhan kehendaki. Katakan amin. Tuhan kehendakinya saya adalah bukan jadi pengusaha. Dulu Tuhan kehendaki saya jadi mahasiswa. Lalu jadi pegawai negeri. Lalu jadi pegawai. Lalu jadi kelola perusahaan pengusaha. Lalu Tuhan bilang, sekarang enggak. Jadi hamba Tuhan. Saya tungguin lagi. Dari jadi hamba Tuhan nanti pindah lagi nggak nih jadi apa nih? Enggak sampai hari ini. Dan saya sudah tahu mantap di sini ada damai. Jadi sukses itu menjadi apa yang dikehendaki Tuhan. Yang kedua, makanya ini saya nambahin lagi nih. Kita nih orang tua ya. Memang perlu kita setting. Nah, kamu jadi dokter lah. Karena sekarang dokter banyak jadi korban COVID.
Misalnya gitu kan. Katanya dokter aja banyak yang tutup praktek. Jadi kamu jadi dokter yang gagah berani untuk tolong banyak orang. Kamu jangan takut. Panggilan kamu untuk tolong orang. Ya kan? Emang panggilannya dokter, kenapa nggak mau ngobatin orang? Nah gitu kan, kita mau jadi. Saudara, tapi kita boleh ngomong seperti itu. Tapi harus sertai dengan apa? Doa-doa. 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 Masuk nggak nih? Ketangkep nggak nih sama anak ini? Kalau anak bilang iya. Tapi bukan karena dia paksa orang tua. Karena nggak enak orang tua. Tapi memang kita udah ngomong. Kita omongin. Kita kasih narasi. Kita kasih visinya. Kau jadi dokter kamu nolong banyak orang. Bisa tolong orang. Kau punya pengetahuan yang bisa diabdikan. Kau bisa jadi menemukan ini dan obat segala macam. Ayo. Kalau anaknya bilang iya. Nah ini kita sudah mengarahkan anak kita untuk hidup menjadi apa yang dia kehendaki. Katakan amin. Tapi sebaliknya kalau anak kita, saya gak dapet itu untuk jadi dokter. Jadi apa? Kamu anak pinter kok. Jadi pendeta kayak Pak Sabta. Ya udah jangan marah. Ya jadilah sudah. Katakan amin saudaraku. Jadi kita bisa atur. Ini harus kita kawal saudaraku. Dengan doa-doa. Yang kedua. Ya, sukses itu apa sih? Kita bukan cuma menjadi. Tapi kita apa? Melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi hidup kita kan dibilang orang sukses. Kita bisa ngukur. Ini hari ini kita lakukan A, B, C, D sesuai kehendak Tuhan gak nih? Taunya dari mana kehendak Tuhan? Ya dari firman Tuhan dong. Dari perkataan Tuhan. Karena Tuhan berfirman, karena Tuhan berbicara. Jadi kita ngerti kehendaknya. Kita bisa tahu Tuhan berbicara karena kita baca Alkitab, kita dengar pengajaran, dan kita berdoa. Katakan amin. Saya bisa tahu maunya saudara itu apa. Kalau saudara tulis tuh komentar saudara. Tulisan apa permohonan saudara di kolom komentar di YouTube channel ini. Tulis. Oh Pak Pendeta Sabta, tolong doakan. Saya ingin punya rencana ini. Saya bisa tahu kehendak saudara karena saudara menulisnya. Lalu saya membacanya. Saya nangkep itu. Dan Tuhan sudah menulis kehendaknya di Alkitab. Waktu kita baca, kita ngerti ini kehendak Tuhan. Waktu kita lakukan, kita sukses di mata Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Yang ketiga, yang kata sukses di sini adalah kita memiliki apa yang Tuhan kehendaki. Yang ngerti katakan amin. Kita memiliki. Kenapa saudara yang Tuhan kehendaki? Karena kita tahu semua yang kita miliki itu memang pemberian dari Tuhan. Kita tidak mau ambil dan kita tidak mau memiliki apa yang bukan hak kita. Yang ngerti katakan amin. Ini kehendak Tuhan. Oke, jadi saya masuk lagi lanjut saudara. Sudah ngerti ya? Sekarang sukses itu adalah apa? Akibat dari suatu sebab. Jadi sukses itu akibat dari suatu sebab. Jadi sukses itu bukan suatu kebetulan. Sukses bukan datang begitu saja. Rebahan 3 bulan, bangun new normal, langsung sukses. Enggak. Langsung saudara sukses. Enggak gitu. Sukses itu dirancang, ada rancangannya. Kita ngerencanain. Sukses itu dirancang. Untuk sukses. Kalau saudara gak pernah merancang dirinya untuk sukses, maka sukses hanya sebagai hayalan. Ya, sukses itu bukan cuma dirancangkan, tapi apa? Dikerjakan. Yang mengerti katakan amin, saudaraku. Ya kan? Jadi success is not by accident, but success is by design. By design, dirancang, saudaraku. Ya kan? Sukses itu dirancang. Dikerjakan, diselesaikan sampai mendapatkan hasil. Saya kasih contoh begini saudaraku. Tentang sukses. Karena sukses dirancang, dikerjakan sampai dapat hasil. Begini. Kalau kita bisa natap, saudara dan saya bisa natap
ke depan, natap ke depan. Ke depannya jauhin dikit, jauhin dikit. Ya nggak usah jauh lah, deket aja, deket. Minggu depan saudara akan ujian. Atau bulan depan saudara menghadapi ujian. Bulan depan saya menghadapi ujian. Kalau kita bisa tatap masa depan ke depan, maka kita bisa menata hidup, menata diri mulai hari ini. Supaya ujiannya sukses, kita rancang dong mulai hari ini. Apa pelajaran yang kita mau pelajari? Berapa lama sehari kita akan belajar? Sampai kita kuasai pelajaran itu, lalu nanti di bulan depan, waktu menghadapi ujian, saudara bisa sukses. Tidak mungkin saudara bulan depan tenang aja, ngalir. Orang istilah orang Kristen itu ngalir. Ngalir aja kita. Nanti tinggal bulan depan kita lihat ujiannya. Kita doa minta mujizat. Ya gak bisa, saudara bisa jawab itu. Jadi sukses itu dirancang, dikerjakan, diselesaikan sampai dapat hasil. Katakan amin. Contoh lagi, lebih jauh lagi jauh. Saudara sebagai orang tua, kalau saudara bisa melihat 10 tahun ke depan, anak-anak saudara membutuhkan biaya untuk masuk universitas 10 tahun ke depan. Kalau biaya kuliah untuk masuk itu 10 tahun depan 120 juta. Contoh 120 juta 10 tahun depan. Kalau saudara mau berhasil memasukkan anak saudara kuliah, mau berhasil membiayai anak saudara kuliah, saudara nggak boleh rebahan selama 10 tahun. Setelah sampai waktunya anak mau kuliah, berdoa minta mujizat. Gak bisa itu. Mulai hari ini, kalau 10 tahun 120 juta, saudara tarik. Setahun saudara menyisikan uang berapa? 10 juta. 12 juta setahun. Betul? Sebulan berapa? 1 juta. Sehari berapa? 35 juta. Itu udah 35 ribu. Itu udah kelebihan itu. Jadi kalau gitu mulai hari ini, kalau saya mau melihat anak saya 10 tahun ke depan bisa masuk kuliah dengan harga 120 juta, mulai hari ini saya harus sisihkan uang saya berapa? 35 ribu rupiah. Itu harga apa? Harga 1 cangkir kopi Starbucks. 50 ribu Starbucks malah. Saudara minum kopi di sana. Ini demi anak sekolah nih yang satu nih. Bayangkan 1 hari saudara nabung 35 ribu. 10 tahun saudara punya duit 120 juta. Itu belum bunganya. Kalau saudara simpan di bank. Itu gak ada bunga deh. Jadi sukses itu dirancang. Dikerjakan. Diselesaikan. Sampai akhir. Sampai ada hasilnya. Katakan amin. Saudara sebagai hamba Tuhan. Hamba Tuhan. Saudara jadi hamba Tuhan kah? Saudara jadi pengusaha kah? Saudara jadi karyawan. Ingat sukses itu dia apa? Dirancang. By design. Bukan by accident. Bukan kebetulan. Jangan samakan ya. Sulap dengan mujizat. Saudara ngerti gak maksud saya sulap dengan mujizat? Orang pikir tuh mujizat itu sulap. Mujizat itu hasil daripada proses sebenarnya. Karena kita merancang untuk bisa hidup dalam mujizat. Mengerjakannya sampai tuntas. Sudah bisa mengerti sini katakan amin. Jadi sebagaimana kegagalan. Ada penyebabnya. Kalau saudara gagal pasti ada sebabnya. Setuju gak? Betul gak? Kalau kita jatuh pasti ada sebabnya. Oh kesandung sama batu tuh. Oh ada lubang di situ. Kita nggak lihat, itu ada sebab. Ya, sebagaimana kegagalan ada sebabnya, keberhasilan pun, sukses pun pasti ada penyebab. Nah kalau saudara mau sukses, ya cari penyebab sukses itu. Sukses yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa penyebab sukses? Pengkhotbah 10 ayat 10 kita baca. Ini dia. Ini menarik nih saudaraku. Ya,
Kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah apa? Hikmat. Jadi penyebab keberhasilan adalah apa? Memiliki hikmat Tuhan. Orang pinter, cerdas, itu gak cukup. Kita perlu yang namanya apa? Hikmat Allah. Hikmat Allah tuh hanya bisa didapat karena kita punya persekutuan dengan siapa? Roh Kudus. Karena hikmat itu sendiri adalah pribadi, yaitu Allah. Makanya Roh Kudus disebut roh hikmat. Allah ini hikmat. Kalau sudah baca Amsal, hikmat itu sebenarnya Allah sendiri. Saudaraku, yang ngerti katakan amin. Ketika saudara dapatkan hikmat Allah, kemampuan untuk bisa membedakan, itu namanya hikmat. Kemampuan untuk bisa melakukan, mengambil keputusan pada situasi tertentu, itu adalah hikmat. Kemampuan untuk memilih, itu hikmat. Yang ngerti katakan amin saudara. Semuanya berkaitan dengan apa kalau hikmat? Kehendak Tuhan. Kemampuan membedakan mana kehendak Tuhan, mana yang bukan. Itu hikmat. Kemampuan untuk memutuskan sesuatu yang berdasarkan kehendak Tuhan. Itu hikmat. Katakan amin saudaraku. Apa yang harus diucapkan dalam situasi sulit mungkin. Itu hikmat. Dan semuanya kadang-kadang gak terduga. Hasil daripada apa? Itu masuk di dalam apa? Di dalam alam bawah sana. Ini batin. Dalam. Nah. Daud, pemazmur Daud. Mazmur 1 ayat 1 sampai ayat 3. Itu dijelaskan. Saudaraku. Ada 3 faktor yang menyebabkan kita bisa mendapatkan hikmat Tuhan. Kalau sukses ada cari. Sukses adalah apa saudara? Akibat dari suatu sebab. Jadi kita harus cari penyebab sukses. Apa yang penyebab utama sukses? Hikmat Allah. Kalau hikmat adalah penyebab sukses, maka kita harus cari bagaimana kita bisa dapatkan hikmat. Untuk bisa mendapatkan hikmat, Daud menulis. Makanya Daud tuh sebenarnya tuh raja yang penuh hikmat. Dia ajar anaknya Salomo, sehingga Salomo menulis kitab Amsal. Itu kitab hikmat. Dia tulis lagi pengkhotbah, itu juga kitab hikmat, saudara. Dia tulis lagi kidung, itu bicara kitab keintiman dengan Allah. Ini hal yang luar biasa ini. Nah dia lihat begini, sekarang kalau orang punya hikmat, orang ini pasti bijak. Bijak, dia tahu kapan dia ngomong. Pada waktu dia ngomong, dia tahu apa yang harus dia omong. Dia tahu kapan dia harus bertindak. Kalau dia bertindak, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Wah ini dahsyat saudara. Ini hikmat tuh yang namanya kebijakan itu harus bertumbuh. Syarat untuk dapat hikmat itu apa? Saudara gak usah khawatir tentang kondisi saudara hari ini. Karena pandemik tiba-tiba seperti kayak tsunami tuh sapu habis bisnis saudara mungkin. Gak usah takut. Sepanjang saudara punya hikmat Allah, Tuhan akan balikin. Tanya daripada Ayub. Ayub dia dapat hikmat. Katakan amin. Enggak ujuk-ujuk Tuhan kasih 2 kali lipat. Itu dimulai dari apa? Dari modal-modal. Pemberian-pemberian karena berkat sosial. Semua saudaranya, kerabatnya datang makan. Lalu mereka kasih sedikit. Nah itu jadi modal. Dia lipat gandakan itu. Itu prosesnya gitu. Bukan dikirimin dia kambing domba dari surga turun buak gitu. Ya enggak. Atau dari gunung-gunung pada lari semua ke kemahnya Ayub. Ya enggak. Dari modal dia beli sepasang kambing, sepasang ini seperti dia kelola. Itu hikmat. Nah, sekarang menarik ini saudara. Saudara siap untuk melihat? Katakan amin.
Ada 3 faktor yang menyebabkan kita bisa mendapatkan hikmat Allah. Ada 3 faktor. Yang lanjut ya. 1, itu bicara apa? Apa katanya? Nasihat. Nasihat ini penting, saudaraku. Ya, makanya kita bisa dapat hikmat kalau kita lemah lembut dan rendah hati. Itu dulu, starting pointnya gini saudara. Saudara dan saya akan dapat hikmat Tuhan kalau kita orang yang mau lembut, lemah lembut dan rendah hati. Lembut tuh ya, gampang diomongin, gampang dinasehatin, dan terus mau belajar. Katakan amin. Kemarin teman saya, dia tulis, habis dengar khotbah yang kemarin malam, Menara Doa, dia bilang, Pak Sapta, saya bisa belajar 3 bulan daripada pengalaman hidup Pak Sapta melayani Tuhan selama 22 tahun. 22 tahun perjalanan Pak Sapta melayani Tuhan di GBI Musi Palem Indah. Saya bisa pelajari dalam 3 bulan saya ikut Menara Doa. Saya catat terus setiap hari khotbah-khotbah Pak Sapta. Saya pelajari itu. Saya pernah dengar satu orang konglomerat besar di Indonesia. Dia umurnya 60-an. Dia bilang gini, 2 jam saya bicara. Kamu sudah jalani 60 tahun lebih hidup saya. Saya buka semua ini. Saya bisa jadi ini sekarang. Saya bisa jadi punya bisnis-bisnis seperti ini. Saya bisa jadi hari ini. Saya cerita ini dalam 2 jam. Kamu bisa tangkap ini. Kau gak usah jalani 60 tahun. Cukup 2 jam ini. Ini bicara tentang apa? Teman saya. Kalau kita orang yang rindu dinasehati. Rindu untuk cari nasihat yang benar. Nasihat yang sehat. Nasihat dari firman Tuhan. Pasti kita jadi orang yang bijaksana. Makanya Mazmur 1 katakan begini, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Saudaraku, pertama itu, kita akan sukses kalau kita mendapatkan hikmat Tuhan. Kita akan mendapatkan hikmat Tuhan kalau kita tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Nasihat siapa yang kita mau dengarkan? Saudara, nasihat siapa yang saudara dengarkan? Pasti idola saudara. Siapa yang menjadi idola saudara? Kalau idola saudara adalah orang yang tidak punya firman, tidak hidup dengan firman, dan orang yang belum diselamatkan, oke, bagus. Tapi saya mau kasih tahu, hikmat Tuhan itu datang. Itu karena kita nerima nasihat firman Tuhan dari orang yang punya firman. Katakan amin. Siapa? Harus tahu dulu. Kalau saudara mau dapat hikmat Tuhan, gak bisa cari nasihat sama orang bijak, tapi dia tidak percaya Yesus, tidak baca Alkitab, gak bisa. Itu hikmat dunia. Hikmat dunia itu penting untuk hidup di dunia. Tapi ada hikmat Tuhan yang melampaui hikmat dunia. Yang ngerti kata, saya sedang bicara ini hikmat dunia. Yang dimana sukses menurut Tuhan. Bukan sukses menurut manusia. Katakan amin. Ya, kepada siapa kita mau ambil nasihatnya? Ya kita nih dalam saat tertentu. Saya percaya saudaraku, kata-kata motivasi, kata-kata manusia, hikmat manusia, kekayaan. Ada satu hari, kata Alkitab, pada waktu masa, penderitaan, itu yang namanya kekayaan dan gak bisa tolong. Saudara, coba kebenaran yang bisa tolong menyelamatkan kita. Kebenaran itu adalah firman Tuhan. Siapa yang sudah ambil? Karena banyak orang Kristen tuh masih ngambil quote-quote tuh yang bukan Kristen gitu loh. Yang enggak, bukannya saya ini kan malah pemimpin. Yang saya lihat enggak. Coba lihat, ada quote yang begini saudara. Yesus kan ngomong gini, ada golden rule, contoh. Golden rule itu apa? Yang di dalam Matius pasal 7. Ya kan,
Kalau kamu menginginkan, ya kan, orang lain berbuat sesuatu bagimu, kalau kamu ingin orang lain berbuat sesuatu bagimu, perbuatlah dahulu hal itu. Kan sehubungan dengan Matius 7 kan, mintalah maka kamu akan diberikan, cari kamu akan dapatkan, ketuk pintu maka pintu akan apa? Dibukakan. Itu kan. Terus di dalam ayat yang ke-12, Matius 7 ayat 12, Tuhan ngomong, ini golden rule nih, saudara. Segala sesuatu yang kamu kehendaki, supaya orang lain perbuat bagimu, apa? Perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Tapi saudara lihat di sini, ini pendekatannya pendekatan positif atau negatif? Positif. Alkitab selalu pendekatan positif. Saudara lihat ini, kekristenan selalu memulainya dengan pendekatan positif, berakhirnya positif. Tapi mungkin prosesnya ngalami yang negatif. Positif itu bicara salib. Positif selalu bicara tentang penambahan. Tapi saudara, agama selalu mulainya dengan apa? Yang negatif. Kalau hidup kita selalu dasarnya, falsafahnya negatif, maka yang negatif selalu mendatangi kita. Falsafah dari Alkitab selalu salib. Salib itu bicara tentang apa? Tambah. Positif. Pasti kalau kita ingin orang lain berbuat sama kita ingin yang baik. Betul gak? Katakan amin saudara. Dia ucapkan walaupun sama, artinya sama, tetapi pendekatan yang berbeda. Ini hati-hati saudara kan. Kepada siapa kita ambil nasihat? Karena nasihat akan menentukan arah hidup kita. Kalau selalu yang kita ini kan jangan ini, jangan itu, jangan ini. Kan agama selalu jangan ini. Hukum Taurat bicara jangan ini, jangan itu, jangan itu. Iya memang harus jangan. Tapi kalau selalu itu, tapi pendekatannya apa? Tuhan pendekatannya apa? Kasihilah Tuhan Allahmu. Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu sudah termasuk dari seluruh hukum Taurat dan kita para hukum. Pendekatannya apa? Positif salib. Sudah dapat poinnya saudara? Jadi ada nasihat. Nasihat akan menentukan arah hidup kita. Kita mengalami kemajuan atau kita mengalami apa? Kemunduran. Berhasil atau gagal. Nah, Amsal 12 coba kita buka, ibu bapak saudara yang di rumah. Ya, kita lihat Amsal 12 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Kita baca. Yuk, saudara buka suaranya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri. Tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Kalau orang bodoh itu adalah lurus jalan. Ini benar kok, aku benar. Orang bodoh ini. Tapi kalau orang mau bijak, dia akan tunggu dapat nasihat dulu. Makanya orang Kristen yang dewasa selalu omongannya gini, saya mau tanya Tuhan dulu, saya mau doa dulu, saya punya rencana ini. Apa ini kehendak Tuhan? Bukan. Karena dia mau jadi sukses dong. Karena kita, sukses itu artinya apa? Kita menjadi, kita memiliki, kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Pakai doa dulu, aku tanya dulu Tuhan. Kalau aku belum dapat tempat Tuhan, aku tanya daripada orang yang punya firman. Orang yang lebih rohani. Orang yang lebih dewasa rohaninya. Orang yang lebih matang. Saya minta saudara tolong doakan. Dan kira-kira saya mau ngambil keputusan ini. Nasihatnya tuh apa? Wah saudara bijak dah. Kesaksian. Daripada salah satu pengerja kami, pemimpin. Rencana mau beli rumah. Semua sudah senang dengan rumah itu. Beliau bilang, istri, kami mau tunggu nasihat dari Pak Sabta, gembala kami. Kami mau tunggu kata ini. Ya saya nggak boleh juga karena orang nunggu nasihat dari kita, dari saya langsung kasih nasihat seperti itu. Bawa juga dalam doa dong. Kalau kita orang minta nasihat sama kita jangan langsung nasihat hikmat dunia. Hikmat manusia kita bawa lagi ke Tuhan. Kita berdoa dalam bahasa roh, kita bawa dalam doa untuk rencananya dia. Udah pribadi.
Lalu kita datang ke tempat di mana mau beli rumah ini. Kita doa minta sama Tuhan. Saya cuma doa seperti itu. Roh Kudus langsung kasih hikmat kepada salah satu pemimpin di gereja kami ini. Kasih hikmat. Langsung omong sama saya. Pak Sabta batal deh Pak, gak jadi. Tiba-tiba Tuhan bukain gini. Ya itu hikmat Tuhan. Batal Pak, gak jadi Pak. Sampai yang punya rumah, kenapa kok batal? Ya batal, Tuhan gak mau. Ini yang namanya sukses. Sukses artinya apa? Memiliki apa yang dikehendaki Tuhan. Untuk bisa dapat kehendak Tuhan perlu hikmat Tuhan. Sukses kan perlu hikmat. Yang ngerti saudara? Katakan amin. Hikmat itulah kehendak Tuhan. Dia tuntun kita kepada kehendak Tuhan. Untuk kita jadi apa, punya apa, lakukan apa. Nasihat. Kalau orang udah gak bisa dinasehat. Lagi, coba lihat saya. Amsal 19 ayat 20. Kita baca sama-sama. Amsal 19 ayat 20. Dengarkanlah nasihat. Dan terimalah didikan. Supaya engkau menjadi apa? Bijak di masa depan. Jadi kalau orang yang punya hikmat disebut orang ini orang yang bijak, kata Alkitab. Ya. Mazmur 73 ini keren nih. Ini Mazmur 73 ini keren banget. Saya dapetin ayat ini, wah luar biasa ini. Coba kita baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Coba saudara lihat ayat ini, dahsyat gak? Dahsyat banget. Bodoh kan orang yang gak mau dapat nasihat. Jadi dia bilang gini, kalau kita dapat nasihat dari Tuhan, maka nasihat itu adalah tuntunan Tuhan buat hidup kita. Kalau kita hidup menurut tuntunan Tuhan, maka Tuhan akan apa? Mengangkat kita dalam apa? Kemuliaannya. Artinya apa? Saudara dihormati. Ada penghormatan. Saudara dihargai dan dihormati orang. Ini kunci apa? Ya nasihat dari Tuhan. Bukan nasihat. Ya kita yang banyak nasihat. Kita perlu nasihat. Nasihat orang tua. Ada nasihat berupa hikmat dunia. Itu perlu. Saudaraku, karena Musa berkuasa dalam perkataan dan tindakan. Karena dia dididik dalam hikmat dunia. Hikmat Mesir, hikmat dunia. Itu perlu. Saudara. Kalau nggak ada hikmat dunia, menara doa online ini nggak nyampe di handphone saudara. Atau di layar TV saudara. Karena ada orang yang punya keahlian dalam hal internet, sound system, main musik, saudaraku. Lalu atur segala macamnya. Ini perlu hikmat dunia. Tetapi kita sedang mau bicara tentang satu nasihat daripada Tuhan. Untuk hikmat Allah. Yang mengerti katakan amin. Ya. Dalam 1 Raja-Raja pasal 12 ayat 6 sampai 20 kita gak usah baca saudaraku. Ini ada seorang bernama Rehabeam. Rehabeam adalah anak dari Salomo. Saudara bayangin saudara. Anak dari Salomo. Bapaknya orang yang hikmatnya luar biasa hebat. Tapi anaknya gak ada. Nol gede. Kenapa? Rehabeam ini pada waktu dia diwariskan menjadi raja Israel, gantikan Salomo ayahnya yang penuh hikmat, kaya segala macam, berkuasa, dihormati. Jadi kerajaan Israel menjadi kerajaan yang penuh dengan damai karena powerful sekali dalam hikmat. Tapi saudara, oleh Rehabeam itu hancur kerajaan, terbelah dua. Dan semuanya kacau. Kenapa? Rehabeam menolak nasihat. Ya kan, daripada para penasehat Salomo. Salomo kan bilang, kalau raja tuh banyak penasehat yang benar, kerajaannya kan kuat. Nah dia cari anak-anak muda, teman-teman dia, yang kasih nasihat. Wah kacau semua. Jadi nasihat siapa yang kita dengarkan? Kepada siapa kita mau ambil nasihat? Itu akan menentukan. Kita ini akan jadi apa? Kita akan lakukan apa? Kita akan punya apa? Kemajuan atau kemunduran? Berhasil atau gagal?
Katakan amin. Ya. Mungkin hari ini saya akan bahas tentang nasihat saja. Besok saudara kita akan bahas ya kan tentang saudara pergaulan, hubungan dan perenungan firman. Karena tadi pembukaan saya udah dalemin. Saya ingin supaya kita ini kan tiap hari saudara menara doa. Saya ingin supaya lebih dalam gitu loh pembahasannya. Ya kan bisa lebih masuk ya kan saudara. Amsal 13 ayat 10 kita akan baca sama-sama. Amsal 13 ayat 10 kita akan baca saudara. 1, 2, 3. Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran. Tetapi mereka yang mendengarkan nasihat apa? Mempunyai hikmat. Apa maksudnya saudara? Keangkuhan yang menimbulkan pertengkaran. Kenapa? Ada kaitan apa? Keangkuhan menimbulkan pertengkaran. Mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Maksudnya gini saudara. Jangan coba-coba nasehatin orang sombong. Berkelahi kita. Itu maksudnya di sini. Ya kan? Keangkuhan menimbulkan pertengkaran. Ini kan kaitan dengan nasihat. Tetapi mereka yang mendengar nasihat mempunyai hikmat. Jadi keangkuhan menyebabkan kita ini gak mau nerima nasihat. Buat orang sombong, buat orang angkuh, kalau dinasehatin, saudara, membuat dirinya seperti dipermalukan gitu loh. Kalau kita nasehatin orang sombong, dia tuh ngelihatnya kita ini lagi mempermalukan diri dia. Saya kan tahu semua. Ya, itu saudara, reaksi keangkuhan, dia malu, marah, ya bertengkar akhirnya. Makanya kalau kita punya pasangan, ayo kita sama-sama bareng, yuk kita rendah hati yuk. Ajak istri saudara, ajak yuk kita rendah hati dan lemah lembut kayak Yesus. Supaya kita ini bisa dengar nasihat. Baik nasihat dari pendeta kita, maupun nasihat orang tua kita. Dan kita saling bisa nerima nasihat sama-sama. Saling nasehatin. Katakan amin. Nah dari situ kalau kita belum belajar mau lemah lembut rendah hati, aman gitu. Jadi kita sekeluarga jadi orang yang bijak. Katakan amin. Ya kita latih, saya latih diri saya dari dulu. Kalau orang udah ngomongin saya, nasehatin saya. Mau bener apa enggak nasehatnya menurut saya. Enak atau enggak didengarnya menurut saya harus diem. Saya harus dengerin. Pasti ada benernya. Yang ngerti katakan amin. Saya latih diri saya. Lalu karena saya sudah latih diri saya latih anak saya. Kalau saya lagi ngomong, saya lagi nasehatin, kamu enggak usah bantah dulu. Dengar, pikirin dulu. Karena tidak mungkin memberikan nasihat yang salah. Katakan amin saudaraku. Ya kan kalau kita lihat kan nasihat siapa? Orang ini apa? Dia mengasihi kita kok. Tapi orang sombong itu gak bisa. Kalau kita tidak pernah menganggap penting perkataan nasihat. Apalagi kita dalam keadaan krisis. Kita dalam keadaan masalah. Ada pergumulan yang berat. Kalau kita nganggap penting nasihat. Kita mau bantulah, jangan nasehatin aja. Saudaraku Yesus Kristus. Kita ini bahaya. Kalau kita suka mengabaikan nasihat, kita akan hidup menurut pengertian kita sendiri. Kita menjadi orang bebal, orang yang tidak dewasa dan tidak bijaksana. Tapi kalau kita mau jadi orang yang rendah hati, pasti kita adalah orang yang perlu nasihat. Kita akan cari nasihat supaya kita menjadi lebih apa? Bijaksana. Nah Salomo dia berkata begini saudara, mereka yang mendengar nasihat mempunyai hikmat. Yang terpenting untuk berhasil adalah apa? Hikmat. Berbahagialah orang yang punya hikmat dan memperoleh apa? Kepandaian. Itu kata Salomo, saudaraku. Nah, Amsal 14 ayat 33 saya ulang, saya baca lagi. Saya bacain lagi buat saudara. Kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Hikmat tinggal di mana? Di hati orang yang berpengertian, tetapi tidak dikenal di dalam hati orang apa? Bebal. Orang bebal tuh gak ada hikmat. Saudaraku, saya akan tutup dengan kisah Yesus, saudaraku.
orang yang paling berhasil yang pernah hidup di dunia. Manusia yang pernah hidup yang di dunia ini yang paling berhasil. Saya sebut namanya siapa? Yesus. Yesus itu adalah Allah. Tapi pada waktu dia lahir dari kandungan Maria, dia itu manusia. Saudaraku, lihat. Yesus itu berhasil menyelesaikan, apa saudara? Tugas panggilannya di bumi ini sebagai manusia. Kenapa? Kuncinya apa? Dia suka mendengarkan nasihat. Dari siapa? Dari Allah. Dari Allah Bapa. Yohanes 12 ayat 49 50 kita akan baca sama-sama saudara sini ya. Ya kita baca 1 2 3. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya, nasihatnya itu adalah apa? Hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankannya, dinasehatkannya oleh Bapakku kepada siapa? Kepada aku. Jadi Yesus itu hidup berdasarkan nasihat. Contoh saudara, saudara percaya nggak Yesus itu bisa sembuhkan semua orang sakit yang berada di kolam Bethesda? Kan banyak orang sakit di kolam Bethesda. Setuju nggak saudara? Katakan amin. Amin. Tapi kenapa kok cuma satu orang yang disembuhkan? Itu saya percaya. Dia tidak melakukan apapun kalau tidak seizin daripada Bapa di sorga. Katakan amin saudaraku. Yesus sanggup enggak? Saudaraku, mengubah batu jadi roti. Sanggup. Kalau enggak sanggup, enggak mungkin iblis kasih perintah itu. Karena dia sanggup, iblis kasih perintah. Pertanyaannya, kenapa Yesus tidak mau melakukan? Karena dia mau sukses. Dia bilang, makananku adalah, saudara, melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Karena itu bukan kehendak Bapa. Bapa nggak pernah beri nasihat kepada dia. Ubah itu, ikutin tuh nasihat daripada si iblis. Enggak, dia tidak lakukan. Saudara bisa ngerti sini, katakan amin. Jadi ini penting. Kita orang menara doa nih, saudara. Selalu saya senang sekali, saudara selalu kalau hubungin saya lewat direct message dan lain sebagainya. Pak, saya nih hampir tiap hari di menara doa. Yuk, kita tampilkan gaya hidup sebagai seorang pendoa. Yaitu kalau ada apa-apa, mau apa-apa, kena apa-apa, doa. Tanya Tuhan, nasihatnya itu apa? Tanya nasihatnya Tuhan. Nanti Tuhan bisa ngomong langsung lewat firman, lewat bisikan di hati, tapi Tuhan juga bisa pakai seseorang untuk kasih nasihat ke kita. Itu yang kita sebut golden connection. Amin saudaraku. Jadi Yesus itu tuh pribadi yang sukses di mata Tuhan. Tapi mungkin Yesus bukan sukses di mata dunia. Di mata manusia enggak. Buktinya apa saudara? Waktu Yesus ada di kayu salib, semua sahabatnya, semua murid-muridnya, dan orang banyak meninggalkan Yesus. Kenapa? Ditinggalkan Yesus waktu dikasih. Karena Yesus gagal menurut ukuran dunia. Miskin, telanjang, lapar, haus, disiksa oleh penguasa. Penguasanya dua, penguasa Romawi menolak dia, penguasa agama menolak dia, pemimpin agama. Jadi apa saudara? Menurut ukuran dunia, ini gagal. Ditinggalkan. Saat Yesus berkata sudah selesai, iblis dan dunia berpikir bahwa Yesus sudah selesai. Sudah habis dia. Sudah gagal total. Tetapi sesungguhnya Yesus itu mengalami keberhasilan yang sempurna. Kemenangan yang gilang gemilang. Buktinya apa? Oleh kebangkitan Yesus. Oleh kebangkitannya Yesus mengalahkan dosa dan kuasa dosa. Oleh kebangkitannya Yesus mengalahkan maut dan kuasa maut.
oleh kebangkitannya. Iblis dilucuti dan dikalahkan. Oleh karena kebangkitannya, kita beroleh hidup yang kekal. Kita punya pengharapan bahwa kita yang mati pun kita akan dibangkitkan oleh Tuhan. Katakan amin. Bukti Yesus itu sukses di mata Tuhan. Apa? Paulus dia tulis, karena ketaatannya dia. Dia mau rela mati di atas kayu salib. Saudaraku, Allah memberikan kepada Yesus apa? Nama di atas segala nama. Ya. Nanti setiap lidah akan mengaku Yesus itu Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Setiap lutut akan bertelut, sujud nyembah bahwa Dia adalah Allah. Jadi sukses menurut Tuhan Allah berbeda dengan sukses menurut dunia. Yesus Kristus adalah pribadi yang sukses. Artinya apa saudaraku? Dia melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah Bapa. Dia mendapatkan apa yang diberikan oleh Allah Bapa. Yang dikehendaki oleh Allah Bapa. Yaitu apa? Nama di atas segala nama. Ini bicara kuasa yang tertinggi. Dan Yesus menjadi apa? Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Katakan amin. Jadi ini suksesnya kita kalau maunya. Dunia mungkin enggak. Jadi saya tutup ya. Nih, saya tutup dengan kata gini saudara. Jadi salah satu teman misionaris waktu saya masih ada di Irian tahun 80-an, dia cerita, saudaraku, dia cerita begini, saya umur 17, dari umur 17 saya sudah dikirim, diutus ke Irian. Itu kawan dekat saya, saudara misionaris ini, ya Miss Anne Greenell, saudara tahu itu. Ya kalau yang di Papua, saudara kenal beliau masa-masa itu. Beliau sudah pensiun, rupanya tinggalnya hampir dekat kota dengan anak saya. Itu di Everett, ya dia di Seattle kota ininya, tapi ada kampung. Kalau anak saya Sasa itu tinggalnya dia di Everett, ini dia tinggal di Linwood anak saya, deket itu, gak nyangka. Jadi Miss Anne dia pernah cerita sama saya begini, ada teman saya itu dia ditempatkan di satu wilayah kecil di Amerika Latin, dia bilang Amerika Selatan, itu satu penduduk suku itu isinya mungkin 200 sampai 300 orang saja. Ya, sudah cukup lama dia melayani sama-sama, juga udah cukup lama. Dia tugasnya itu menerjemahkan, dia buat Alkitab, terjemahkan Alkitab ke bahasa suku itu. Dia misionaris di sana. Setelah Alkitab itu sudah selesai diterjemahkan, kalau nggak salah kitab Perjanjian Baru ya. Perjanjian Baru udah selesai diterjemahkan ke dalam suku itu. Tiba-tiba saudara apa yang terjadi? Saudara, lalu ada suku lain itu menyerbu daripada suku ini. Dan seluruh suku daripada ini, itu katanya itu dibunuh habis. Dan sahabatnya ini lolos. Saudara, karena dia bukan suku ini, dia lolos, lalu akhirnya dia pulang. Saudara, tidak ada satupun orang yang hidup dari suku itu. Dia bawa tuh saudara masih konsep terjemahan. Dia bawa itu ke Tuhan. Dia bilang, Tuhan, seumur hidupku aku terjemahkan Alkitab ini untuk bahasa suku ini. Tapi suku itu sudah punah, sudah tidak ada lagi yang pakai bahasa ini. Cuma saya sendiri yang bisa bahasa ini. Jadi Alkitab ini tidak ada guna. Saya ini orang yang gagal. Saya orang yang gagal. Tahunan, puluhan tahun saya dedikasikan hidup untuk melayani suku ini. Saya bikin Alkitab. Saudaraku, dia dapat pengertian. Teman saya bilang, dia dapat pengertian waktu dia nangis. Itu sepertinya Tuhan bilang, keberhasilan menurut Tuhan itu berbeda dengan keberhasilan menurut dunia. Apa yang berhasil menurut dunia dilihat kaya, tenar, punya ini, punya itu. Orang bilang sukses. Tapi sukses di mata Tuhan,
kamu sudah setia melakukan apa yang menjadi kehendakku. Kamu sudah menjadi orang misionaris yang sesuai dengan rancangan dan kehendakku. Dan sekarang kamu memiliki, ya kan, apa yang jadi kehendakku? Apa yang kamu miliki? Kamu memiliki aku sendiri. Saudaraku yang kasih Kristus. Mungkin saudara seorang pelayan Tuhan juga. Kok sukses itu? Teman aku punya gereja besar. Aku cuman ini. Enggak. Sukses adalah kita menjadi apa yang Tuhan kehendaki. Kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kita bisa memiliki apa yang Tuhan berikan kepada kita. Saya sudah selesai. Kata kuncinya untuk sukses menurut Tuhan adalah memiliki hikmat. Untuk punya hikmat, saudara perlu nasihat ilahi. Yang kita bisa ambil dari firman Tuhan ini. Besok kita akan lanjutkan dengan apa saudaraku? Dengan pergaulan yang kedua, poin yang kedua dan poin yang ketiga. Tuhan berkati, yuk kita akan bangkit berdiri, kita akan makan perjamuan kudus. Kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Saudaraku yang kasih Kristus, kita angkat tangan kita. Kita akan makan perjamuan kudus yuk. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu yang mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah roti tangan kita ada persetujuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi depan Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru, ini betul darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukan cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur. Ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam. Terima kasih Tuhan. Mari saudaraku. Terima kasih Kudus, oh haleluya. Terima kasih, mari bersama-sama katakan terima kasih, oh terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kalau saudara diberkati dengan program Menara Doa Online ini saudaraku, saudara bisa share ke teman-teman yang lain. Ya kan? Kalau saudara share ke teman-teman yang lain tentang program Menara Doa ini, sudah kasih linknya ke mereka dan lain sebagainya, saudara sudah turut menyebarkan kabar baik. Amin. Ya kan, melayani Tuhan.
saudara ikut menjadi berkat buat yang lain. Mari angkat kedua tangan kita, saudaraku. Arahkan hati pandangan kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persetujuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua, mulai daripada hari ini sampai Yesus datang menjemput kita di awan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. 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 Tuhan berkati saudara semuanya.